Halo Sobat Garnet sekalian, balik lagi di podcast Garnet. Dia lagi berkabar lewat internet. Tentunya podcast yang selalu menghadirkan berita-berita hangat, terbaru, dan paling menyerukan. Nah, di sini kita bakal sudah kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu ada Bapak Albani. Di sini beliau merupakan seseorang yang telah ekspor atau master di bidang pertambangan timah di Indonesia. Tentunya mungkin kita bisa kenal langsung dengan Pak Albani. Monggo Pak, dipersilakan. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Saya Ahmad Albani, geologis ya, basic geologis. Saya lulus tahun 2001 dari Gajah Mada. Sejak awal kerja di timah, kemudian 5 tahun terakhir selain timah juga menjadi konsultan di nikel, batu bara, dan bahan galian C ya. Oh, baik. Saya dengar-dengar nih Bapak sudah 22 tahun ya Pak di bidang timah dan pertambangan ini ya Pak. Ya memang agak hoki ya. Jadi sejak lulus belum pernah nganggur. Sangat-sangat amazing sekali Sobat Garnet. Nah mungkin langsung aja ya Pak. Di sini kan kita bakal ngebahas terkait dengan peran geologis dalam pertambangan timah di Indonesia. Mungkin kita menyorotnya terkait dengan timah karena Bapak telah ekspor banget ya Pak di bidang timah. Nah ini mungkin kita bakal ngebahas yang pertama itu terkait dengan prospek timah di Indonesia Pak. Kan juga kita sebagai seorang geologis, sebagai mahasiswa geologis kan pasti juga berkeinginan untuk cita-cita tuh kerja di pertambangan, dan itu timah tuh termasuk yang peminatnya banyak gitu ya Pak. Nah mungkin kalau menurut Bapak sendiri di Indonesia tuh prospek timah tuh seperti apa sih Pak? Baik. Secara umum timah masih prospek ya, masih prospek. Sebagian besar dari produk timah itu kan diekspor. Yeah. Dan di Indonesia eksportir nomor 2 di dunia gitu. Jadi eksportir nomor 1, cuma produksiannya nomor 2 di bawah China. Jadi secara umum timah itu kan terbagi jadi 2 bagian. Yeah. Ada yang timah primer, ada yang timah sekunder ataupun timah aluvial. Nah selama ini eksploitasi dari sejak abad ke-17, dari mulai zaman Belanda sampai dengan sekarang kan banyak bermain di aluvial kan, aluvial. Nah peluang ke depan tentunya primer masih cukup prospek. Kemudian timah offshore ya, timah offshore. Jadi slogan yang sekarang kan go deeper, go offshore kan. Jadi kita mencari yang lebih dalam, kemudian lebih mengoptimalkan lagi eksplorasi dan penanganan timah di laut gitu. Oke, berarti memang Indonesia tuh bisa dibilang kaya banget ya Pak akan timah. Tadi Bapak sudah menyinggung bahwa nomor 1 untuk keberadaannya Produsen ya. Produsennya, dan nomor 2 setelah Cina untuk produksinya ya Pak. Itu juga berarti prospeknya sangat-sangat besar sekali peluangnya. Nah kalau di bidang timah sendiri tuh peran seorang geologis itu sebagai apa sih Pak? Kalau kita geologi kan pencari Mbak, mencari gitu ya, explorer. Cuma seninya kalau di tambang timah ini kan dia kan ada namanya jalur metalogenik tin ya. Dari mulai Myanmar, Thailand, Malaysia, Kepri, sampai dengan Bangka Belitung dan sedikit di Kalimantan Barat. Nah itu memang udah menjadi berkah bagi Indonesia ya, Bangka Belitung, bahwa mendapat anugerah dari Tuhan. Tempat penyebaran timah itu ada di situ gitu, nggak ada di tempat lain. Oh iya Pak, berarti di Indonesia ada di Kepulauan Riau, di Bangka Belitung. Kepulauan Riau, Bangka Belitung, dan sedikit di Kalimantan Barat. Oh berarti emang kaya banget di Bangka Belitungnya itu ya Pak, anugerah banget di situ. Kemudian berarti kalau di dunia sendiri tuh keberadaan timah tuh paling besar tetap di Indonesia atau di bagian mana? Kalau paling besar di China. Di China. China kita nomor 2. Di negara lain juga ada ya, Myanmar, kemudian Peru, itu ada. Yang tadi itu sudah Bapak singgung dilaluin jalur itu ya Pak? Iya. Oke, berarti peran geologis itu sebagai seorang explorer. Kalau di selain itu geologis bisa berperan sebagai apa lagi? Selain kita bertugas untuk mencari potensi timah yang seperti apa,
geologis juga ada perannya di development penambangan. Ya, jadi namanya mine geologis, geologis yang turut aktif dalam penambangan. Kemudian ada juga geoteknik kan, geoteknik dalam penambangan juga geoteknik, ada geologis juga. Oke, selain itu mungkin di bidang apa lagi Pak? Di mungkin hidronya berarti geologis bisa masuk kan? Bisa. Berarti memang peluangnya besar banget ya Pak untuk seorang geologi, anak geologi buat terjun ke dunia timah gitu ya Pak? Oh iya dong, iya dong. Ya. Terus kemudian lagi Pak, kan tadi juga saya sudah menyebut bahwa peran seorang geologi tadi sebagai geologis, terus juga peluang seorang geologis juga besar ya Pak. Nah, apa sih yang perlu dimiliki oleh seorang mahasiswa nih Pak untuk bisa terjun dalam dunia geologis? Pertama kan kemampuan mapping ya. Mapping geologi gitu ya Pak. Basic. Karena eksplorasi timah itu tidak begitu sulit ya, tidak begitu sulit. Jadi kalau kita mengacu pada reporting SNI misalkan, itu ada misalnya requirement-nya banyak sekali misalnya, ada 20 item. Tapi kalau di timah kita simple ya. Jadi ada beberapa tahapan eksplorasi yang tentunya tidak perlu kita lakukan detail gitu, karena pengeborannya murah. Nah, kalau di darat di onshore. Tapi kalau di offshore tentu lebih kompleks ya, lebih kompleks. Jadi kita butuh eksplorasi geofisika, seismik dan lainnya sebelum dilakukan pengeboran. Ya. Oke. Berarti kalau seorang mahasiswa tuh selain mapping gitu ya Pak, apalagi sih Pak kira-kira yang kita butuhin Pak untuk bisa survive di dunia pertambangan timah ini Pak? Timah kan balik lagi ke mineral logam ya. Iya. Kemampuan geofisika, geokimia eksplorasi. Di beberapa tempat perlu juga kemampuan sampling, pit, kemudian yang pasti petrologi lah. Waduh, bantuan banget ini. Mineralnya ya Pak ya. Wow. Tapi kalau mapping kayak gitu berarti kita harus punya fisik yang kuat gitu ya Pak. Mapping harus siang-siang panas-panas seperti itu ya Pak. Tentu dong. Geologi harus bisa gitu. Kalau mungkin buat cewek-cewek ini berarti sediain sunscreen yang banyak biar gak gosong di lapangannya. Jadi tadi yang harus dimiliki itu pengetahuan terutama di bidang petrologinya ya Pak. Dan mapping harus paham banget soal mapping. Karena kalau salah mappingnya ntar salah juga ya Pak, eksplorasinya gimana gitu. Petrologi, sedimentologi, ada semua tuh. Karena kan kalau tipikalnya kan tipe endapan sekunder kan. Tentu kita belajar pelapukan, erosi, traksi sampai dengan pengendapan di jebakan timahnya. Simple kok. Simple. Ya, masih kuliah dasar. Waduh, tapi karena Bapak sudah expert sangat simple. Untuk saya yang masih berjuang sangat susah. Kemudian Pak, tapi kalau di timah itu fun fact-nya apa Pak? Kalau boleh tahu fun fact di pertambangan timah yang kita semua tuh orang-orang awam itu nggak tahu Pak. Pertama, timah itu green metal, dia tidak ada, nggak ada racunnya. Oke. Terus timah yang kita bicarakan ini adalah timah putih. Tapi konsentranya warnanya hitam. Lah, kok bisa Pak? Itu jadi, gimana tuh Pak? Dulu saya juga timah putih, ada timah hitam. Jadi kalau timah putih itu SN, stannum cassiterit mineralnya. Tapi kalau timah hitam itu timbal, TB, berbeda. Nah, jadi kalau timah putih ini dia green metal, tidak beracun. Itu satu. Kemudian umumnya jika processing penambangannya untuk endapan sekunder, dia cuma menggunakan gravity, air saja, tidak menggunakan chemical seperti di emas ini kan. Nah, yang menarik adalah produk dari timah Indonesia ini kan seperti emas 24 karat ya. Jadi produk logamnya itu sudah 999. Jadi kandungan SN-nya itu udah 99,9%. Itu bagus Pak kualitasnya. Kualitasnya bagus. Kemudian timah sendiri sejak tahun ketika pemerintah dengan undang-undang minerba yang terakhir memaksa ataupun mengharuskan untuk pabrik peleburan ataupun smelter di Indonesia, timah itu dari tahun 2003 udah smelter. Berarti sudah mendahului. Bahkan penjualannya sudah di bursa timah. Jadi udah
saya lihat sih bukan udah three step ahead gitu. Ya, jadi ketika produk kita bicara hilirisasi industri, Timah udah duluan gitu. Ini gitu. Kemudian ada lagi nggak Pak fun fact-nya lagi selain itu? Kalau kerja di Timah ya dekat dengan keluarga ya, nggak jauh kan site-nya. Nggak harus ke pelosok-pelosok. Oh iya. Hutanan itu ya Pak. Jadi kalau contohnya di Bangka itu paling jauh kita 2 jam kan. Kalau kita di pusat kita ke batas selatannya 2 jam, ke baratnya 2 jam, ke utara 2 jam. Jadi tiap hari boleh pulang ke rumah. Nah, enaknya itu berarti. Yang pertama tadi tidak beracun ya Pak ya. Oh ya. Nggak perlu misalnya kayak kita di nikel atau batu bara harus 2 bulan di site, 2 minggu pulang. Iya. Memang enggak. Menarik banget. Jadi kita nggak bakal di hutan ketemu harimau gitu Pak. Atau masih ada Pak? Nggak ada ya Pak ya. Nggak ada. Terus kita juga nggak bertahan hidup dengan, kalau yang lain tambang lain kan saya dengar di dalam hutan ntar bertahan hidup makan hewan yang ada di hutan gitu ya Pak ya. Berarti kita nggak perlu survive yang begitu beratnya ya Pak? Enggak. Jadi kalau tantangannya paling kalau di offshore ya. Karena kita melakukan pengeboran dengan menggunakan kapal, biasanya ada schedule-nya itu. 25 hari, 5 hari. Itu udah paling lama. Lama ya Pak? Ya. Dan nggak sampai 2 bulan nggak pulang kayak Bang Said gitu nggak ya Pak? Enggak dong. Berarti tadi pertama tidak beracun, kemudian yang kedua tuh untungnya di Indonesia kualitasnya udah tinggi ya Pak tadi ya? Produknya sudah 999. 999, terus juga tidak jauh-jauh dari keluarga, kita nggak hutan itu keren banget. Itu kalau saya sebagai seorang mahasiswi ya ke perempuan pasti itu menarik banget Pak, karena nggak jauh dari keluarga, nggak harus terjun ke hutan, itu menarik banget. Oh iya, tantangannya juga kan ternyata produk dari penambangan timah itu tidak ada yang terbuang. Oh, semuanya dimanfaatkan berarti Pak? Jadi ketika kita menambang timah, kita mau mengambil konsentrat kasiteritnya, itu kan 80% dia dalam lapisan yang mengandung timah aluvial itu kan silika isinya. Nah sekarang silika kan bisa dijual. Nah kemudian setelah kita ambil kandungan timahnya, itu kan nggak banyak, paling 1%, berarti masih ada 19% ya kan. 1% itu isinya adalah logam tanah jarang. Jadi yang menjadi incaran dari investor sekarang kan, rare earth material. Jadi ternyata Bangka Belitung, Kepri itu kaya sekali ya. Tinggal bagaimana aturan yang dibuat itu bisa menguntungkan negara, artinya pajak, kemudian non pajak juga, kemudian bisa mensejahterakan masyarakat. Oke, berarti memang tidak ada yang terbuang 1% pun dari timah ya Pak? Betul ya, betul. Keren banget itu. Berarti bisa dibilang kalau timah itu selalu menguntungkan ya Pak ya, tidak pernah berugi. Artinya jika dikelola dengan baik, kita bisa mengoptimalkan tingkat ekonomisnya. Kita juga bisa bicara konservasi lingkungannya. Nah, konservasinya. Jadi konservasi mineralnya. Nah, kemudian juga nanti kan kelanjutannya adalah pemanfaatan air dari setelah penambangan, kemudian program-program reklamasi dan tutup tambangnya itu juga harus dapat dilaksanakan dan bermanfaat bagi masyarakat. Contoh kalau 20-30 tahun yang lalu kan kita selalu menanam pohon akasia. Itu kan cuma untuk di kayu bakar aja kan kalau diambil orang kan. Tapi sekarang kan bisa modifikasi buah-buahan. Buah-buahan itu kan lebih bermanfaat ya bagi masyarakat. Iya, kita kan nggak bisa makan buah akasia kan. Kalau rambutan kan rambutan bisa, durian bisa, nangka, cempedak, kemudian alpukat, dan juga yang banyak dikembangkan juga adalah kelapa sawit. Jadi reklamasi di timah pun bisa bermanfaat bagi masyarakat. Oke. Nah, berbicara tentang reklamasi sebenarnya juga saya mau nyinggung nih Pak selanjutnya. Nah, reklamasi yang sudah digeluti kalau di timah yang di Bangka Belitung itu seperti apa Pak reklamasinya? Jadi reklamasi itu kan dia harus menyusun rencana reklamasi 5 tahunan. Kita ajukan ke pemerintah, dalam hal ini Kementerian SDM, untuk di-approve nih. Rencana kita itu sudah disahkan, diterima atau enggak. Nah,
perubahan yang dilakukan sekarang ini adalah bagaimana lahan yang mau direklamasi itu bisa lebih bermanfaat. Jadi vegetasi yang kita tanam itu lebih variatif. Contoh kopi, kemudian buah-buahan, bisa panen pepaya 3 bulan itu kan. Jadi kita nggak lagi misalnya menanam akasia, cemara hutan, memang hijau, tapi kan kalau misalnya hijau dan bermanfaat kan lebih baik. Lebih baik, benar. Baik, kemudian itu yang di darat. Kemudian ada juga namanya reklamasi laut. Yeah. Nah, reklamasi laut itu kan pertama bisa program-program yang bisa membuat terumbu karang buatan. Nah, terumbu karang buatan. Jadi dibuat sarangnya bisa dengan karet, kemudian ada yang beton juga, supaya bisa menjadi tempat sarang ikan yang baru. Jadi itu banyak yang dikembangkan. Oh, jadi udah mulai ada terumbu karang buatan juga ya Pak? Iya. Reklamasinya itu. Oke, berarti memang dibilang reklamasi yang udah dilaksanakan ini, yang pertama kalau di darat itu sangat bermanfaat kayak buah-buahan dan lainnya gitu ya. Terus kalau di laut berarti untuk tadi apa? Enrichment untuk ikan. Iya, untuk ikannya. Berarti tidak merugikan lingkungan. Ramah lingkungan ya Pak, bisa dibilang kayak gitu. Memang namanya kita nambang kan merusak. Iya. Tetapi jika direncanakan dengan baik, kerusakan itu akan lebih minimal dan bisa bermanfaat gitu. Memang kalau udah diambil kan nggak mungkin balik lagi lah. Iya. Tapi ada langkah-langkah yang diprogramkan dengan baik, yang disetujui oleh pemerintah. Nah itu harus dijalankan oleh pelaku usaha. Oke. Nah mungkin juga tadi kita tuh sebenarnya udah ngobrol banyak ya Pak. Sebenarnya reklamasi ini pertanyaan penutup Pak untuk sesi ini, Pak. Karena kita udah ngobrol banyak tadi tentang prospeknya yang begitu besar di Indonesia. Kemudian juga seorang geologis itu kalau pengen terjun ke timah ya minimal mappingnya jago, terus juga petrologinya dan hal dasar seperti sedimentologi dan lain sebagainya. Banyak pinter ya. Aduh, agak terbang nih Pak saya di Sanjung. Kemudian juga tadi kalau seorang geologi itu fun fact-nya itu kalau di timah itu timah ramah lingkungan ya Pak. Terus kalau di Bangka Belitung itu produksinya udah bagus 99% tadi. Terus juga timah itu tidak ada yang terbuang bahkan 1% pun gitu ya Pak. Yeah. Terus yang terakhir reklamasinya pasti ini ramah lingkungan dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Betul. Intinya itu yang kita dapatkan. Tapi tadi banyak banget mungkin kalau mahasiswa atau sobat garis sekalian ini penasaran dan lihat ini sampai akhir pasti akan tergiur untuk terjun ke dunia timah ini Pak. Tapi kalau dari Bapak sendiri ada mungkin kata-kata penutup atau pesan-pesan buat sobat Garnet di rumah? Pertama untuk mahasiswa, yang penting fokus. Fokus ya. Bagi yang misalnya minatnya di oil itu ditekuni dengan baik. Ada yang minatnya di mineral ditekuni dengan baik. Ada yang bagian galian C juga ditekuni dengan baik. Vulkanologi, gunung api, semuanya bermanfaat. Jadi yang di basic geologi itu penting. Nah, basic geologi itu penting. Jadi dunia mineral pun masih banyak berkembang. Kemudian potensi timah juga masih perlu diekspor. Kemudian material tanah jarang kan. Nah itu juga kita kan bicaranya tanah jarang mahal dan banyak. Tapi sebagai geologis kita kan tahu banyaknya itu seperti apa gitu. Iya. Seperti apa. Kemudian kandungannya apa saja. Nah itu bisa menjadi tugas akhir tuh enggak? Aduh, bagus juga Pak. Terus ada lagi Pak mungkin pesan-pesannya lagi? Sebagai Bapak yang sudah 22 tahun. Saya rasa Garnet cukup bagus ya. Jadi sebetulnya ya kita kuliah ya. Tapi aktivitas mahasiswa juga penting bagi yang suka ke alam juga penting, pecinta alam penting. Yang senang ke BEM, SM, organisasi juga penting. Jadi jangan cuma kuliah dulu lah. Kupu-kupu ya Pak, kuliah pulang aja. Harus ada cerita buat mahasiswa. Undip kampus besar juga ya. Undip Jaya sekarang Pak. Mungkin udah Pak cukup ya. Oke, mungkin juga cukup dari Pak Albani, kemudian dari saya juga sebagai moderator pada sesi ini juga.
Terima kasih kepada Sobat Garnet. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau misal mau request terkait dengan topik, boleh banget di komennya. So, tetap nyalain loncengnya dan see you, bye-bye. Thank you. Assalamualaikum.